يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وآتوا جامعا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وآتوا جامعا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وآتوا جامعا رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله المتفرد بالتوحيد والمنفرد بالتمجيد الذي لا تبلغ صفات العبيد المبدئ المعيد الفعال لما يريد خلق الأشياء بقدرته ودبرها بمشيئته وقهرها بجبروته وذلها بعزته فذل لعظمته المتكبرون واستكان لعز ربوبية المتعاظمون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بوحدانيته وإخلاصا لربوبيته وأنه العالم بما تكنه الضمائر وتنطوي عليه السرائر لا تتوارى عنه كلمة ولا تغيب عنه غائبة وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونبيه وأمينه وصفيه أرسله إلى خلقه بالنور الساطع والسراج اللامع فبلغ رسالة ربه ونصح لأمته وجاهد في الله حق جهاده
فصلوات الله عليه من قائد إلى الحق المبين وعلى أهل بيته الطيبين وعلى أصحابه المنتخبين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم بتقوى الله وقد فاز المتقون فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama dan yang paling utama, khotib tidak lupa untuk selalu mengingatkan kepada para jamaah, terutama kepada diri khotib sendiri, terkait dengan pentingnya kita bertakwa kepada Allah. Bahwasanya dengan kita bertakwa kepada Allah, dengan kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu adalah salah satu kunci kebahagiaan kita, di dunia dan juga sebagai kunci keselamatan kita di akhirat nanti. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, Allah berfirman di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Di dalam ayat di atas dijelaskan bahwasanya salah satu ciri dari orang yang beriman, adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika mendengar lafaz Allah, mendengar asma Allah, maka hatinya selalu bergetar. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imanan. Dan ketika mendengar ayat-ayat Allah, mendengar firman-firman Allah, maka selalu bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan selalu bertawakal, berpasrah diri dan menyerahkan semua hasil usaha kita, hasil ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini, khotib ingin mengajak kita untuk merenungkan beberapa ayat Al-Quran, karena kita tahu berdasarkan ayat tadi yang sudah dibacakan bahwasanya salah satu ciri dari orang beriman itu adalah ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran maka bertambah keimanannya. Maka di dalam Al-Quran banyak perintah yang menyuruh kita, meminta kita untuk selalu bertadabbur, bertafakkur, merenungkan ayat-ayat Al-Quran, merenungkan apa saja firman-firman Allah di dalam Al-Quran. Karena sejatinya Al-Quran itu adalah buku pedoman, buku petunjuk yang bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Buku yang bisa kita ajak berdialog, buku yang bisa kita ajak untuk berdiskusi, buku yang menunjukkan kita kepada kebaikan. Di antara yang akan kita renungkan pada hari ini akan membahas terkait dengan ayat-ayat yang di dalamnya ada kalimat a'ilahun ma'allah. Apa artinya a'ilahun ma'allah? A'ilahun ma'allah artinya apakah ada Tuhan selain Allah? Apakah ada Tuhan yang bersama Allah? Kalau kita kembali kepada ayat Al-Quran di surat An-Naml ayat 59 sampai 64, semua ayat di situ ada terkandung kalimat a'ilahun ma'allah. Di situ kita diajak berlogika, di situ kita diajak untuk memperkuat argumentasi kita, di situ kita diajak untuk memperkuat keimanan kita terkait dengan pembuktian bahwasanya Allah adalah satu-satunya Tuhan, satu-satunya zat yang berhak disembah. Di awal ayat, di ayat 59, Allah berfirman, qulil hamdulillahi wassalamun ala ibadihil ladzina istafallahu khairun amma yusrikun. Dimulai dari qulil hamdulillah. Wahai manusia, wahai umat manusia, katakanlah alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah atas apa? Siapa yang boleh mengucapkan alhamdulillah ini? Alhamdulillahilladzina istafallahu. Alhamdulillah, kita mengucapkan alhamdulillah bagi orang-orang yang telah terpilih oleh Allah. Orang yang telah terpilih Allah dalam artian di sini orang yang sudah beriman kepada Allah, orang yang mendapatkan nikmat keimanan kepada Allah. Apa jawaban Allah di ayat tersebut? Wassalamun ala ibadi. Barang siapa yang sudah beriman kepada Allah maka itu cukup baginya dan dia akan mendapatkan keselamatan dari Allah. Khairun amma yusrikun, dan nikmat iman kepada Allah, keselamatan dari Allah itu lebih baik daripada kita menyekutukan Allah. Dan ini konsep dasar, konsep awal dari akidah Islamiyah, bahwasanya dalam akidah Islamiyah kita diajarkan untuk bertauhid kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Di ayat berikutnya baru kita diajak berpikir, diajak berlogika. Di situ dimulai dengan ayat amman khalaqas samawati wal ard wa anzala lakum minas samaa'i ma'an
فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. Di awal ayat dimulai dengan kata amman. Siapakah? Amman khalaqas samawati wal ard, siapa yang sudah menciptakan langit dan bumi. Jadi salah satu bentuk bukti nyata adanya Allah, adanya Tuhan, adanya Sang Khalik itu adalah bukti adanya langit dan bumi. Amman khalaqas samawati wal ard wa anzala lakum minas samaa'i ma'an. Bukti yang kedua adalah apa? Dan siapa yang menurunkan dari langit itu hujan. Fa'ambatna bihi hadaiqa dzata bahjatin, dan dari hujan itu kemudian dihidupkan makhluk-makhluk yang lain, termasuk di dalamnya dihidupkan taman-taman yang indah, kebun-kebun yang indah, pertanian-pertanian yang indah. Maka lakum antun bitu sajaraha. Dan di sini salah satu bentuk ikrar ataupun pernyataan bahwasanya siapapun makhluk yang ada di bumi, makhluk ciptaan Allah itu tidak ada yang bisa walaupun hanya sebatas menumbuhkan pohonnya. Maka lakum antum bitu sajaraha. Ailahun ma'allah, adakah Tuhan selain Allah? Adakah Tuhan yang bersama Allah? Adakah yang membantu Allah dalam penciptaan langit dan bumi itu? Balhum qaumun ya'dilun. Kemudian dari situ banyak orang-orang yang kemudian lalai, berpaling, bahwasanya sejatinya yang menciptakan langit dan bumi, kemudian yang menurunkan hujan dari langit, yang kemudian memberikan kehidupan yang ada di dunia semuanya ini, itu hanyalah Allah. Allahul wahidul qahar, Allah yang esa, yang tidak ada bandingannya, yang semuanya menciptakan ke atas kehendaknya. Weda arda syai'an ayyakula allahu kun fayakun, yang jika berkehendak sesuatu hanya cukup mengatakan kun, jadilah, maka jadilah hal tersebut. Allahu akbar, Allahu akbar. Di ayat berikutnya kita diajak juga berpikir, amman ja'alal arda qararan wa ja'ala khilalaha anharan wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajizan a ilahun ma'allah bal aktsaruhum la ya'lamun. Di ayat berikutnya kita juga diajak berpikir, amman ja'ala ardal qararan, siapa yang menciptakan bumi ini untuk tempat tinggal? Kita nggak tahu siapa yang kenapa kita diciptakan di bumi, kenapa bumi ini dijadikan oleh Allah tempat tinggal. Wa ja'ala khilala anharah, kemudian di sekeliling bumi, di antara bumi dijadikan oleh Allah sungai-sungai yang mengalir, kemudian ada lautan yang mengalir. Wa ja'ala laha rawasiya, kemudian menjadikan gunung-gunung menjadikan gunung-gunung sebagai penahan bumi agar bumi ini tidak bergoyang. Kita melihat bahwasanya bumi ini tidak ada di situ, ada lautan, ada sungai, dan ada gunung. Dan gunung ini berfungsi sebagai untuk penahan agar bumi ini tidak bergerak. Wa ja'ala bainal bahraini hajizan, kemudian menjadikan dua lautan itu seakan-akan ada pembatas. Mungkin kita sering melihat di berita ataupun di televisi ada dua lautan yang berbeda warnanya, ada dua lautan yang berbeda rasa airnya, yang satu airnya asin, yang satu airnya tawar. Kita seakan-akan berpikir siapa yang membedakan itu, siapa yang bisa memisahkan itu. Seakan-akan di antara kedua lautan tersebut ada pembatasnya, tetapi ketika diteliti, ketika dicek kembali ternyata tidak ada pembatasnya. Sungguh ini adalah salah satu tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ayat dilanjutkan, ailahun ma'allah, adakah Tuhan selain Allah? Bal aktsaruhum la ya'lamun. Banyak dari kita, banyak dari manusia tidak merenungkan terhadap ciptaan Allah. Sejatinya kalau kita merenungkan ciptaan Allah, baik yang kecil ataupun yang besar, itu sejatinya di situ ada tanda-tanda kebesaran Allah. Bagaimana contohnya Allah membuat permisalan sebagaimana Allah menciptakan seekor lalat. Ketika kita lihat ternyata lalat itu matanya saja terdiri dari 100 lubang yang kalau kita melihat secara kasat mata enggak nampak, tetapi kalau kita melihat di dalam laboratorium ataupun di tempat yang khusus untuk bisa mendeteksi dari lalat tadi, maka akan terlihat bahwasanya sungguh sangat luar biasanya ciptaan Allah meskipun hanya seekor lalat. Kemudian ayat dilanjutkan dengan amman yujibul mutarra idza da'a wa yaksifus su'a wa ja'alakum khulafa'al ard a ilahun ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Kemudian dilanjut, barang siapa
siapakah yang bisa menjawab an yujibalil muttarra idza da'ah? Barang siapakah yang bisa menjawab ketika seseorang dalam kesulitan kemudian dia berdoa? Pastilah itu yang bisa menjawab hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yaksifus su'ah, dan juga bisa memberikan solusi, memberikan penyelesaian masalah terhadap apa yang terjadi pada kita. Semuanya hanyalah Allah lah yang bisa memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Wa ja'alukum khulafa'al ard, dan juga menjadikan kita sebagai umat manusia, menjadikan kita sebagai khalifah Allah di bumi, yaitu sebagai wakil-wakil Allah di bumi yang diminta untuk memakmurkan bumi dan diminta untuk melestarikan bumi untuk kelangsungan hidup manusia. Ilahun ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Sungguh banyak orang-orang yang lupa. Kadangkala sebagian dari kita itu hanya ingat Allah kapan? Hanya ingat kepada Allah ketika lagi susah. Ketika lagi susah, ya Allah tolong saya, ya Allah bantu saya. Tetapi ketika kita sudah tidak mengalami kesulitan, kita sudah tidak mengalami kesusahan, kita sudah sembuh dari penyakit, seakan-akan kita tidak pernah berdoa sama sekali kepada Allah. Semoga kita bukan termasuk hamba dari Allah seperti itu. Semoga kita selalu ingat kepada Allah, baik dalam kondisi susah ataupun dalam kondisi senang. Kemudian ayat selanjutnya, amman yahdikum fil dhulumatil barri wal bahr wa man yursilur riyaha busran baina yaday rahmatihi a ilahun ma Allah ta'ala Allahu amma yusyrikun. Dan kemudian siapakah yang mampu memberikan petunjuk, siapakah yang mampu memberikan jalan ketika kita mengalami kesesatan, baik kesesatan dalam hal duniawi ataupun kesesatan dalam masalah akidah. Siapa yang bisa memberi petunjuk kepada kita? Yang memberi petunjuk kepada kita ataupun hidayah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia, sebaik apapun manusia, tidak dapat memberikan petunjuk selama tidak mendapatkan ridho ataupun izin dari Allah. Sehingga yang bisa memberikan petunjuk, yang bisa memberikan hidayah itu sejatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa man yursilur riyaha busran, dan siapa yang bisa memberikan ataupun mengirim angin, mengirim kabar gembira, memberikan solusi dalam permasalahan kita kecuali Allah. Ta'ala Allahu amma yusyrikun. Sungguh maha benar Allah, dan sungguh Allah itu jauh dari apa yang disekutukan. Kemudian di ayat terakhir ditutup dengan amman yabda'ul khalqa summa yu'iduh wa man yarzuqukum minas sama'i wal ard a ilahun ma Allah qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Amman yabda'ul khalqa, siapakah yang mampu memulai penciptaan, baik penciptaan langit dan bumi, penciptaan manusia, summa yu'iduhu, kemudian mengembalikannya dalam posisi kematian, kemudian membangkitkannya kembali. Wa man yarzuqukum minas sama'i wal ard, dan memberikan rezeki di langit dan bumi. Ini adalah pertanyaan paling besar dalam masalah akidah, pertanyaan paling besar dalam masalah tauhid. Dari mana kita berasal? Apakah nanti kita benar akan kembali kepada Allah? Banyak dari manusia yang tidak yakin dengan keberadaan Tuhan. Ada banyak dari manusia yang juga tidak yakin dengan adanya hari akhir. Dan ayat ini memberikan penjelasan bahwasanya Allah lah yang maha mampu memulai sesuatu, memulai penciptaan, dan Allah juga yang mampu untuk mengembalikan kita ke dalam posisi kematian dan juga membangkitkan kita kembali dari kematian. Dan juga Allah lah yang juga menjamin rezeki dari semua umat manusia yang terlahir di bumi. A ilahun ma'allah, apakah ada Tuhan selain Allah? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Di sini kita ditantang, semua makhluk hidup ditantang. Hatu burhanakum, tunjukkan bukti-bukti. Kalau memang kalian yakin, kalau misalkan kita yakin bahwasanya di bumi tidak ada Tuhan, maka tunjukkanlah mana yang bisa menunjukkan bahwasanya di langit dan bumi ini tidak ada Tuhan. Dan tunjukkan bahwasanya kalau memang setelah kehidupan di dunia ini tidak ada kehidupan lagi, tunjukkan kalau memang kita termasuk orang-orang benar. Dari 5 ayat ini kita tahu bahwasanya kesemuanya itu mengarah kepada salah satu tujuan, yaitu tauhidullah, mengarah kepada tauhid kepada Allah, mengarah kepada memperkuat keimanan kita kepada Allah bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Dimulai dari penciptaan langit dan bumi, bagaimana indahnya langit dan bumi ini. Langit yang indah seperti ini, langit dan bumi yang alam semesta yang indah seperti ini, pasti akan ada
Khalik, ada penciptanya yang lebih maha segalanya. Maka di sini kita akan menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagaimana kita melihat apa yang terjadi di bumi, bagaimana ketika kita mendapatkan suatu permasalahan, bagaimana kalau kita melihat bagaimana mendapat suatu musibah, dan juga ketika kita tidak yakin dengan adanya proses penciptaan atau proses kebangkitan, maka semuanya itu bisa kita lihat, kita bisa renungkan kembali, merujuk kepada Al-Quran, merujuk kepada firman-firman Allah yang ada di Al-Quran. Maka dengan sendirinya itu semuanya akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang selalu beriman, yang selalu bertakwa, dan selalu mentauhidkan Allah, dan jauh dari perbuatan syirik ataupun perbuatan maksiat, dan menghindari semua larangan-larangan yang Allah larang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatu innahu was-sami'ul alim wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Istaghfiruh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. ولا تموتن وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. wa'lamu anna Allah qad amarakum bi amrin bada bihi bi nafsihi wa tanna bi malaikatihi musabbihati bil qudsi wa la yazalu qailan alimah inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Allahumma anfa'na al bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma dhahara minha أما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين أما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعدكم ولا ذكر الله الأكبر. أقم الصلاة.